Selamat datang di Gokata Podcast. Apa kabar para viewer? Hari ini saya sangat bersemangat. Mini project ini adalah talk share dan interaktif. Jangan lupa juga para viewer mencuci tangan, memakai masker, dan juga physical distancing. Dengan menjaga jarak kita bisa memutus COVID-19. Nah, hari ini tetap saya mengulangi bahwa tema yang kita bawa hari ini adalah sentilan-sentilun pergaulan zaman sekarang. Tapi tidak afdol kalau kita nggak mendapat satu pendapat atau solusi dari netizen. Nah, mungkin para viewer bertanya-tanya ini, bintang tamu kita hari ini siapa? Mungkin yang sudah follow Instagram kita bisa tahu. Update kita hari ini viewernya siapa? Viewer mohon maaf adalah narasumber kita. Tidak lain tidak bukan Alex Ginting. Woi, apa kabar brother? Baik. Lama sekali nggak berjumpa. Yoi. Tapi studio saya agak gelap ya? Enggak lah. Enggak juga ya? Dia Agak merah aja. Agak merah aja bawahnya. Agak merah aja pokoknya. Lampunya. Ini kenapa ini? Kurang tidur atau ada hal yang lain gitu loh? Enggak aja supaya kalau menurut saya sih kalau melihat dengan warna yang berbeda tuh saya suka aja dengan atmosfernya. Ini baru ganti loh layoutnya. Hah? Kemarin layoutnya hitam semua. Makanya seperti ini supaya agak terang dia. Nah, memang nggak salah aku undang kamu ini. Udah lama aku memang udah cari bro ini udah lama kali ini. Jadi podcast ini baru dibuat. Aku udah bilang, oh Alex Ginting. Nah, di episode 30. Ah gitu aku. Langsung ya? Iya, langsung aku. Makanya kalau pas dihubungin aku tertarik pembahasan apa nih aku tanya. Pembahasan tentang yang kaku atau enggak? Kalau yang kaku enggak mau lah. Iya, Pas yang ditanya santai. Agak santai tapi agak liar, oh boleh. Oh, yang liar. Makanya pertama kalinya aku kata podcast 18 plus. Ini belum masuk sponsor, habis masuk sponsor udah besok ditelepon aku. Apa kabar brother kata dia. Makanya Kok senggol-senggol brother. Makanya kemarin itu pas dihubungi sama PH dari sini kan dari Yudi kan pas tanya apa nih, dia bilang bahas tentang topik yang sedikit agak liar, aku langsung tertarik. Langsung on ya? Ya, karena Langsung on. di zaman sekarang ini kalau kita membahas sesuatu yang agak-agak ya kaku nih agak kurang lah, kurang tertarik aja. Kalau bisa kita membahas sesuatu yang sedikit agak arogan. Tapi ini podcast pertama di Batam yang dijalanin atau didatangi oleh Alex Ginting. Iya, sebetulnya Berarti sih ada menolak yang itu ya? Ada beberapa kemarin ditawarin juga, hanya ya belum tertarik tepat aja, lah, belum tepat aja. Kalau di sini kan memang kita cari yang tepat aja gitu. Tepat sasaran, kontroversi, biar bisa terkenal. Pas pula yang ngundang itu teman-teman lama, jadi tepat. Ya, oke. Nah, aku nanya ini sebagai teman ataupun nanti untuk viewer, kenapa kamu mau dipanggil netizen? Karena menurutku nih netizen ini nggak pernah salah, itu harus dipahami. Oh iya. Netizen ini nggak pernah salah. Netizen always right ya. Harus selalu benar. Jadi netizen itu unfolding ya, tidak akan jatuh dia. Cuma dua yang seperti benar. Baju ya. Cuma dua yang benar di dunia ini. Ya. Perempuan dan netizen. Tapi perempuan nggak selalu benar loh. Iya memang nggak selalu benar, tapi tetap harus dibenarkan. Karena kenapa kau tahu? Perempuan kenapa tidak selalu benar? Kenapa tuh? Karena dia memilih laki-laki yang tidak benar. Karena mereka memang nggak benar. Istri saya lihat. Ini prompternya memang kurang ajar. Aduh. Kita kenalin prompter kita ya, biar Boleh. pertama kalinya ya. Boleh. Iya, biar tahu ya kan, biar panjang ini. Ngomong-ngomong, lu sekarang kerja di mana? Sekarang karena situasi sekarang ini lebih ke usaha keluarga aja sih. Terakhir lu di bank ya, Bank Century. Terakhir di Bank Senturi. Bank Karena Senturi ada problem, yang dulu ada masalah itu yang karena korupsi. Berarti kau ngikut ke Ciprang nggak? Sebetulnya aku nggak dibilang ikut, nggak bisa dibilang ikut juga. Hanya pas di posisi itu ya sama-sama menyelamatkan diri lah. Ya. Nasabah nyelamatin, lu juga nyelamatin. Tapi kenapa seorang Alex Ginting ini mau diperbankan? Karena mohon maaf ya, kita kan teman lama ya. Kayaknya nggak tepat kau di sana. Karena dulu sorry gue potong ya. Di posisi mana? Teller? Dulu aku sempat kalau kecuali di supervisor ke atas ya. Tapi kalau udah bagian umum, marketing, analisa, survei sama debt collector udah aku coba. Debt collector pernah kau coba seorang Alex Ginting? Iya, itu sebenarnya pengalaman menarik tuh di saat aku jadi debt collector. Tapi sebenarnya ada pengalaman menariknya juga. Karena di saat aku disuruh nagih seseorang, dulu awal-awalnya aku merasa harus apa nih kata atasan aku, guys,
Tapi lama kelamaan aku juga harus berpihak sama mereka dulu. Di si ininya, yang ditarik Soalnya, itu. iya soalnya bahaya juga men. Iya, Kalau iya, kita paksa seorang kita nggak kalian ini, kita bisa kena kan banyak masalahnya sekarang. iya, iya. Jadi daripada aku kena masalah, sedangkan aku hanya butuh bukti ke kantor, ya aku telepon mereka semuanya. Setidaknya aku bilang Pak, saya mau ketemu, tapi saya nggak mau lagi utang. Jadi ngapain? Saya mau ngobrol-ngobrol aja. Nanti kita pura-pura foto, nanti akan kita ketemu. Oh, jadi kong kali Oh kong. kalingkong. Akhirnya, apalagi waktu itu aku harus nagihnya ke Sembulang. Nah. Jauh tuh men. Jadi waktu itu Sembulang kan di sana kan agak sedikit pedalaman tuh. Iya, iya. Pergi ke sana awal-awalnya menderita juga, tapi lama-lama senang. Kenapa? Pas balik tangan kosong, pas balik bobohan banyak. Iya. Mungkin orang para viewer nggak tahu, kita berdua ini asli dari Medan. Ya. Sumatera Utara lah, boleh dibilang ya, Sumatera Utara. Lu asli mana sih? Aku dari Medan, Sumatera Utara, itu tepatnya di Tanah Karo. Tanah Karo kan? Iya, iya. Nah, kalau saya kota, saya anak kota. Kalau lu kan berarti di anak pinggiran. Pantas lain ada kulitnya, agak putih, Iya. agak hitam. Aku orang itu juga loh, orang sama kita. Ini bercanda aja ya. Aku takut ini netizen ini banyak ini sekarang. Aku marga Batak, marga apa aku? Marga apa tuh? Nah, coba kau tebak lah. Dari ku tebak-tebak sih marga Siregar. Siregar. Tapi nanti aja lah ya, kita terakhir aja ya biar para viewer bisa memberikan komen lah ya. Nanti saya akan di komen Boleh. William marganya apa? Kolaborasi Chinese dan Batak semua adalah Indonesia. Cari aman daripada dikejar nanti. Balik lagi ke tadi yang kamu menjadi debt collector. Tapi kalau kau kong kali kong, apakah nanti dari atasan itu tidak mendapatkan apa yang dia mau? Memang di situ kita harus sebetulnya kita tuh harus dari awalnya tuh aku harus pahami dulu customernya seperti apa. Aku lihat pas pertama kali aku dibawa ke sana, aku lihat orang-orang ini, wah di ujung menderita juga. Tapi aku lihat ya gimana ya, aku nggak bisa memaksain juga gitu. Karena aku paksain, aku berbahaya masuk ke kampung orang, mereka semua di situ, apa nggak bahaya tuh? Iya. Ya aku harus Kepala suku yang keluar ya kan? Aku harus main aman. Setidaknya walaupun aku balik ke kantor nggak bawa apa-apa, setidaknya bawa buah, bawa ke rumah, main. Ya, tapi zaman dulu sama zaman sekarang kita ketahui begini ya. Gua udah tahu lu sekarang bukan debt collector. Tapi kan debt collector sekarang itu kan bahwa tidak bisa sesuperior dulu. Ya. Karena ada hukum, ada undang-undang yang melindungi. Terus dengan viralnya dengan media sosial tidak bergigi lagi lah sekarang debt collector. Sebagiannya kita bilang sebagiannya. Tapi ada perbedaan nggak menurut kamu debt collector sekarang sama zaman dulu? Enggak. Sebetulnya debt collector dulu sama sekarang tuh tetap sama. Hanya mentalnya aja yang berbeda. Karena apa? Karena kalau dulu itu sebetulnya bedanya juga dari zaman sekarang tuh kayak dari hukum sama medianya. Sekarang tuh sedikit-sedikit kalau kena media sedikit, wah itu bahaya. Kalau zaman dulu enggak. Makanya kalau zaman dulu jadi debt collector itu sebetulnya ada enaknya ada enggaknya juga. Sebetulnya masih sama, hanya perbedaannya mentalnya aja. Makanya harus hati-hati aja sebetulnya. Jadi ngomong-ngomong mental, memang mental dulu kita lebih keras daripada mental jelas. sekarang generasinya. Jelas. Makanya mental dulu ke sama sekarang tuh sebenarnya kalau kita lihat dari memang ada bedanya juga. Kalau mental kita dulu kan kita berada di posisi yang berbeda dengan era sekarang. Ya, jauh Sekali. Kalau era sekarang tuh lebih ke teknologi cepat dan sedikit manja kalau boleh dibilang. Bisa lebih manja. Kalau kita ingin maju ke depan, itu kita harus sedikit butuh usaha dulu. Iya. Karena nggak banyak juga. Iya. Jadi kalau kita mau masuk sedikit langkah ke depan, kita harus posisi yang mana nih? Iya. Kita punya apa nih? Ibaratnya bukan tentang punya duit juga materi, bukan, tapi seperti lebih ke kreatif apa yang kita punya. Dulu kan ada musik, ada mobil, ada motor, itu banyak. Iya. Kita harus melalui itu. Kalau kita ada tongkrongan nggak akan jalan. Betul. Kalau sekarang enggak. Baru pakai baju putih abu-abu langsung terjun aja. Karena memang fasilitasnya juga sekarang udah lengkap. Kita sapa dulu para viewer ini di Pos Setiawan, kacamata merah anak senja. Sedap. Apa kabar Babang? Terus Laura Via. Bang Alek, jangan lupa sebut nama kami yang pendukung setia. Woi, pendukung setia apa ini? Kok saya nggak tahu? Bahaya ini. Mungkin ini adalah tanda-tanda yang dipanggil oleh Tuhan.
Tapi menurut Bang Alek, ngomong-ngomong gue nggak mau nanya itulah, nanti dulu itu gue nggak mau lihat prompter hari ini. Lu tahun berapa datang ke Batam? Aku datang ke Batam itu aku kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Udah bandel itu ya? Hah? Udah bandel itu ya? Aku kayaknya pas melahirkan udah bandel memang. Udah udah memang berontak di perut ya. Udah berontak. Tapi sekarang mama di mana, mama? Sekarang mereka lagi sibuk dengan bisnisnya di Medan. Iya, karena aku udah semenjak mama pulang Medan, aku kalau makan di tempat kamu udah nggak gratis lagi sekarang. Bayar semua. Bayar terus kan? Iya. Karena Kangen, ada. kangen. Kangen sama mama. Nanti salam buat ibu ya. Ya, nanti disalamin. Nah, kita lanjut. Tadi kita membahas setelah kau kerja di bank, habis itu kamu langsung terjun di bisnis keluarga atau Iya, gimana? enggak. Waktu itu aku bisnis sendiri dulu. Waktu itu aku bisnis itu pertama itu bisnis jual milendir. Yang sekarang milendir itu yang banyak Iya. yang paling Di itu. kedai kopi dia. Kebetulan dulu teman dekat yang punya. Jadi aku dulu join sama dia, aku buka satu. Karena menurut aku waktu kerja di bank belajar banyak tentang bisnis-bisnis orang. Ternyata enak juga punya bisnis sendiri gitu daripada rapi-rapi, kinclong-kinclong. Ya kan pas awal bulan seminggu aja agak-agak ketebal. Ya, Habis itu kering. Tapi memang kalau kita dulu itu memang mau berjuang, tapi kita nggak ngomong, kita ngomong sebagian besar aja. Kita ngomong sebagian besar bahwa orang-orang kita dulu atau teman-teman kita dulu atau seumuran kita bahwa memang mau berjuang untuk menjadi bos dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekarang kalau di service bahwa lu lanjutin aja bisnis orang tua, nggak mau lo semua. Kebanyakan ya. 9 dari 10 teman yang gua tahu itu rata-rata nggak mau melanjutin bisnis orang tuanya. Karena ini kemungkinan ya. Ya. Kalau menurut aku sih. Karena netizen, Ya, nggak takut netizen salah dong. salah. Nggak takut salah dong. Jadi sebenarnya mereka bukan nggak mau. Ya. Jadi merasa karena yang situasi yang mereka hadapi sedikit agak terbuka, mereka lebih sedikit bilang jiwa arogannya itu keluar. Makanya mereka lebih memilih di luar dengan kesenangan mereka, padahal belum tentu pilihan yang tepat. Setuju. Karena mereka memang fase-fasenya mencari jati diri. Ya. Gitu. Walaupun setiap orang itu bahwa dikasih, dalam arti kata kita ambil contoh aja bahwa dikasih makan, mau cari makan. Pas nggak ada makan, minta makan. Iya. Itu analogi yang paling tepat menurut saya. Kalau ibarat kata di kebanyakan kayak orang banyak bilang, kalau ada duit nggak balik-balik. Iya, setuju gua. Tapi gas terus pokoknya. Gas terus. Gas terus. Tapi kalau udah pagi nggak pulang lah ya. Pokoknya kalau udah nggak ada kering, baru balik. Itu anak sekarang. Nah, Kalau anak dulu, beda. seburuk-buruknya setipis-tipisnya pulang. Walaupun karena kalau gua diidentik sama orang tua itu adalah rumah kayak hotel kau ya. Iya. Nah. Jadi perbedaannya nggak tahu ya gimana juga perbedaannya. Jadi anak sekarang tuh mungkin sedikit di hal yang lain terbuka, di yang lain tertutup. Iya. Kalau kayak kita dulu, kayak kita dulu, ya kalau mau pulang agak tenggen ya balik aja. Iya. Biar aja. Kadang-kadang orang tua tidak tahu, tapi itulah rasa setidaknya apapun yang terjadi kita balik ke rumah. Iya. Anak sekarang enggak. Seburuk-buruknya, sekurang-kurang ajarnya kita balik. Kita balik. Biar orang tua tenang. Walaupun besoknya kena bantai. Kadang kena libas, kena pukul. Nikmati aja. Iya, tapi kalau anak-anak sekarang kenapa ya kok nggak mau balik ya? Nah itu tadi ya aku bilang. Jadi apa harga hotel atau kamar lebih murah sekarang daripada dulu? Itu dia balik ke fasilitas. Iya. Fasilitas dan zaman sekarang ini lebih ke tongkrongan itu lebih bukan ke arah yang membuat suatu crash, enggak. Tapi lebih buat ke tongkrongan dengan kecocokan mereka sama-sama. Iya. Bermain ini gitu-gitu aja. Apa yang dia mau, baru dia ikut. Kalau kita dulu ikut aja semua, anak motor ikut, anak event ikut, musik ikut. Iya, jadi kan? Pulang pagi ikut. Gitu. Itu pintunya kita keluar. Iya, gitu. Iya. Salah satu. Dari sekarang enggak. Iya. Langsung terjun memang. Makanya tapi ada nilai positif negatifnya karena kenapa? Karena cenderung yang mampu memainkan mindsetnya dengan langsung melihat mereka akan belajar. Iya. Tapi yang nggak belajar masuk jurang. Apa karena salah orang tua? Menurut aku sih enggak. Kalau ada ini sama aja seperti bilang gini. William, kenapa kemarin pergi misalnya nih? Yeah. William mau nih, aku diajak. Loh kita nih udah
udah percuma dididik di sekolah itu untuk membuka pikiran. Nah, Iya. mereka jadi ini nih nggak ada sangkut pautnya. Malah sebenarnya ini nih bagus mereka melihat, tapi kebanyakan salah Iya. gitu. Salah jalur yang diambil. Salah jalurnya masuk jurang agak dalam. Nah, tapi kalau aku bilang ya, dulu itu seburuk-buruknya kita itu kan, setidaknya kita pulang rumah, masih makan di rumah. Oh jelas. Tapi kalau anak-anak sekarang nggak pulang-pulang, itu yang membuat tekanan pada orang tua. Nah. Berarti kalau menurut Bro Alex ini kan bukan salah orang tua. Apa mental lagi yang kita singgung ini? Balik ke mental. Jadi sebetulnya mereka semua bersembunyi di belakang apa yang mereka buat. Harusnya balik aja. Iya. Kalau dulu kan kita balik aja, balik sampai di rumah dilibas pakai sapu, ketepap, nangis dulu. Tapi dia nggak balik kemana dia? Nah itu, karena aku bilang tadi, karena zaman sekarang tuh eranya berbeda, fasilitas banyak. Contohnya, Pantai pijit, bisa masuk. ya kan? Kedua, mungkin rumah kawan. Barbecue alasannya. Barbecue. Tapi kayaknya anak sekarang nggak ngomong barbecue. Tapi lebih bagus, lebih mahal kayak camping. Iya. Itu kan camping. Iya, camping. Campingnya mana tuh? Tapi wah, kacau hari ini untuk para viewer yang mau nanya 18 plus silakan ya kan, tapi kita akan sortir. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi. Kita lihat. Chandra Mosi. Bang, mau nanya dong, kira-kira ke depannya dunia entertain di Batam bakal gimana nih? Dan apa yang harus dilakukan IO or penyedia tempat hiburan biar ekonomi Batam bisa bangkit? Pertanyaan bagus. Lu jawab dulu baru gua. Karena dia nanyanya Bang. Kalau gua kan Dek. Dari namanya aja yang udah takut aku jawabnya. Iya. Makanya. Orang jauh itu. Iya. Mantan ini juga. Pemain lama ya kan. Itu kau ngomong kan pemain lama Abang. Segat juga jawabnya. Jadi kita diplomatis aja. Ya, kalau menurut aku sih kalau untuk entertain ke depannya sebetulnya makanya aku bilang tadi kan buat teman-teman semua yang di Batam ini bakal lebih digenjot. Apalagi kita udah berubah jadi memang dulu kita terkenal di Batam ini kan dikenal kota Dunia malam. Itu tetap ada memang dari dulu. Ya. Tapi kan dulu banyak pabrik, banyak CPR segala macam. Itu kan dulu cenderung lebih itu yang mau ditonjol. Sekarang kan enggak nih. Ya. Berubah pariwisata, tapi dunia malamnya nggak akan berubah, malah akan bertambah terus. Gitu. Jadi menurutku untuk entertainment di Batam nih dengan situasi yang akan kita lihat di sekeliling kita, semua dibangun hotel makin banyak, aku rasa itu akan sejalan sama seperti pohon padi nih, ibarat pohon padi. Nah. Semakin tinggi pohon padi, rumput di bawahnya pun semakin tinggi. Jadi Dalam kali. Bang. entertain ini bakal tetap maju. Oke, Bang. Mungkin saya membantu Abang sedikit bertanya. Menurut yang tadi saya baca ini bahwa apa yang harus dilakukan IO? Lu kan IO, Bro. Ayo lu. Syukurin lu gua jebak kali. Agak segan juga ditanya. Lu kan IO, apa yang harus lu lakukan? New normal phase kah atau apa gitu? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk di era sekarang ini yang terjadi seperti sekarang ini, jadi sebetulnya di sini di orang-orang IO nih disuruh selama ini kau hanya fokus ke satu situ, mungkin dulu nggak pernah coba. Di sini saatnya, kau coba dengan yang lainnya lah. Ya. Apa sih? Gogata podcast gitu ya. Ini salah satu tepat keren ya. nih, tepat. Ini. Karena ya siapa tahu mungkin di situ bisa mendapatkan suatu hal yang baru gitu. Bisa mendapatkan suatu mungkin hal yang belum pernah tahu, jadi yang cocok gitu. Nah, di situ sebetulnya kalau dulu kan mungkin orang-orang kayak kita Ioni dulu kan mau coba yang lainnya agak takut. Nah, di sini dipaksa untuk melakukannya. Setuju. Nah, cenderung kalau mereka tetap bertahan, diam nggak ada terus punah. Kalau gue bilang punah. Masih banyak cara sebetulnya. Ya kan nggak mesti acara. Bisa aja jadi debt collector kan? Debt collector kayak aku mah. Ya, bisa jadi. Bisa jadi, why not gitu loh. Hati-hati nanti. Ya, hati-hati. Lewat sedikit bantai. Kalau nggak klik sound. Iya, jadi sebenarnya di sini dipaksa buat lebih kreatif aja. Ya. Lebih mengerjakan apa sih bisa dikerjakan, sebetulnya apa aja bisa gitu. Ya. Sebenarnya kalau gua bilang ya, untuk pelaku seni atau IO, gua selalu bilang di beberapa podcast gua sendiri bahwa ayolah kita teman-teman berkumpul, waktunya kita bersatu, nggak usah saling membunuh.
kita mau fokuskan buat event untuk apa? Eksistensi atau cari duit. Nah, Kalau cari duit udah pasti susah tahun Susah. ini. Jadi kita berkumpul ya kan. Sifat-sifat yang kayak anjing itu, Itu ditinggalkan. tolonglah. Nah, yang manusiawi dikembangkan, dikembangkan, baru gitu. bisa Iya, kita maksud aku sekecil ini harusnya kita bisa lebih lebih powerful. powerful, bisa bergabung. Hanya Iya. saja kan banyak yang terlalu memaksakan, akhirnya ya yang lainnya kena timbal Saling baliknya. ini, saling apa itu ya? Kayak kena silet belakang Ini, itu, nggak kalau nusuk dia. Kanibal. Iya. Kanibal. Senggol-senggol ya kan di depan. Brother. Brother. Rupanya taruh bom di bokong bawah. Nah, bam, Bam, ledak. jeng. Gitu kan. Itu. Ada lagi pertanyaan. Keras hari ini memang nih. Waduh, Tuhan lindungilah saya dengan podcast ini. @Mike Ardinata _A. Wih, _ A ini yang bahaya nih ya. Bang, kira-kira enjoy di mana aman di kondisi COVID sekarang? Di Pantai Pijit gitu. Jadi nanti Pantai Pijit kemarin gua nanti lu jawab ya. Gua jawab dulu ya. Izin Bang ya. Gua kemarin baca di Dinas Pariwisata. Jadi di Pantai Pijit ya kita bilang normal ya. Otaknya jangan mereng-mereng. Saya nggak tahu orang mereng-mereng ini bagaimana. Ada rapid test di sana. Loh, Baru tahu kan lu kan? jadi rapid test dulu gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kalau di rumah sakit atau di klinik rapid testnya panjang, ke Pantai Pijit aja. Tapi saya nggak tahu ini real atau enggak ya. Yang saya baca. Gimana netizen menurut netizen? Jadi sekarang kalau kita mau pijit, Iya. rapid test dulu. Iya. Ah, untung nih. Untung itu dalam arti kata apa? Ya, sekarang kalau mau dulu rapid test, ya daripada tes ke sana bayar juga, mending ya sekalian. Tapi iya kan. Menyelam dulu kan, sambil menyelam minum air. Tapi kalau kamu kena seandainya kita bercanda juga salah ini ya. Seandainya hal yang tidak diinginkan terjadi kena COVID, ya kan? Keluar dong di koran. Klaster Pantai Pijit. Nah, ini sebenarnya orang-orang yang pergi ke sana sebetulnya udah bisa berpikir tentang itu. Tapi menurutku, ya orang yang punya bisnis itu pun pasti melakukan itu udah melihat resikonya. Menurutku mereka pasti bisa menjaga kalau hal itu terjadi. Walaupun dari pemerintah didesak, aku rasa zaman sekarang ini nggak ada yang nggak bisa terjadi. Tapi kan sebenarnya bisa aja kalau misalnya di klub malam rapid test dulu masuk. Bisa, Ya kan? bisa. Tadi yang Pantai Pijit itu maksudnya gimana ya? Saya nggak ngerti. Pantai Pijit mana? Makanya aku bilang tadi di Pantai Pijit itu kan kita rapid test dulu, ada kawan punya juga. Yang 1,5 jam kaki, badan sama leher ya. Itu ya kita ngomong itu ya. Biar satu arah. Nanti Paling akhirnya tambah setengah jam lagi lah extra time. Oh, Mungkin- saya nggak ngerti sih. mungkin Zaman aku itu udah nggak ada. Mungkin agak pusing kepala, boleh lah. Oke, masuk lagi. Ini nggak usah ada pertanyaan. Ini viewer semua kasih pertanyaan. @Devo_Saumega. Maaf kalau jika ada salah penyebutan. Bang Ale kan selalu ada di setiap generasi pergaulan. Gimana cara menjaga ginjal tetap sehat dan terhindar dari sakit kuning? Lu tuh mau dikatakan adalah lintas generasi. Mencakupi 80-an, 90-an, dan 2000-an. Agak berat nih jawabnya nih. Nah, Enggak sih. Kalau menurut aku, kalau kita berpikir tentang hal menjaga kesehatan, itu pasti terjaga. Jadi, yang harus kita pikirkan itu sebenarnya apa yang kita lakukan. Kita tahu tujuannya itu apa. Begitu juga dengan sebenarnya kayak yang pertanyaan tadi kan, bagaimana sih? Ya, yang harus dijaga adalah pola makan. Ada olahraga nggak? ya. Oh jelas gitu. Kalau walaupun dengan kehidupan nggak harus dilalui seperti dulu sampai sekarang, kok ada olahraga. Olahraga. Lu Ada. sepedaan. Atau Sepedaan, lari, main basket, iya, futsal. betul semua. Di Semua masa olahraga. pandemi ini Oh, aku sekarang ini lebih cenderung ke membaca lari. buku. Oh, baca buku agak pusing sekarang. Agak berat ya. Mata agak sakit kalau enggak. Sukanya lampu gelap. Jadi kau lebih ke lari ya? Iya, aku lebih ke lari. Lari di Sukajadi. Iya. Gue berarti atlet lu sekarang ya? Hah? Atlet. Ya udah naik pangkat lah. Iya berarti semenjak dunia malam tutup, ya kan masa pandemi kafe-kafe tutup, coba bisa lari kan? Bisa lari. Apalagi yang bisa dilakukan? Lari. Sampai basket pun dibatasi. Batasi. Karena mungkin ada bertabrakan badan, keringat dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya itu yang
itu yang harus dilihat. Kita harus punya kegiatan lain yang lebih bermanfaat sebagai olahraga. Kedua, pikiran kita harus stabil. Walaupun semalamnya mabuk, besoknya tetap kerja. Oh tetap. Konsisten. Harus. Sabtunya clubbing, Besoknya juga harus. besoknya gereja. Wajib. Wajib. Apalagi sekarang online. Lebih enak. Lebih Di cepat. rumah. Masuk jam bukan masuk ya. Ibadah jam 9, 8.50 bangun. Kalau dulu kan jam 8 harus siap-siap ya kan. Langsung pantengin kan belum bangun, langsung taruh handphone di sebelah baringan. Ya, udah nggak boleh ngomong agama, nanti kena hujan nanti. Ada cerita lucu nggak mengenai kenakalan lu zaman dulu? Kalau cerita lucu lu nggak bakal habisnya nih, bisa 3 jam ini. Ini nih yang sebetulnya yang agak riskan ini. Iya. Pasti banyak lah. Apakah Fontuner Merah adalah cerita lucu Alex Ginting? Kalau itu salah satu juga. Boleh Tapi, diceritakan nggak? Boleh diceritakan? Itu kalau diceritain ya, kalau ini lebih ke waktu dulu ada acara. Ya, di salah satu hotel ternama. Di ujung dia. Sebut aja lah Montigo gitu. Aku waktu itu di acara, mungkin inilah. Itu harus dihati-hati juga zaman sekarang ini. Jadi kayak waktu itu kita sebetulnya mau balik. Nggak mabuk itu ya, nggak mabuk itu ya. Nggak Mabuk itu. Karena mabuk tidak boleh membawa mobil ya. Minuman keras tidak boleh membawa mobil. Bahaya. Itu. Terus? Jadi waktu itu memang di persimpangan 3 itu yang dekat Polda itu. Ya. Ya, kita kebanyakan ngobrol sama di sebelah. Ya. Biasalah. Mungkin terkejut ada binatang lewat. Iya, kawan ini ngajak biasa bisikan gaib itu. Iya. Mulai tertarik juga. Ya. Namanya kita dari suasana yang begitu kan, Iya. mulai tertarik. Kena lah itu. Karena ceritanya semakin menarik, semakin tertarik. Gas nggak turun. Gas nggak turun. Rupanya udah nempel Sampai ke karpet. karpet Jadilah itu. tuh barang. Padahal baru beli 2 bulan ya. Baru beli. Habis pulang. Berarti kan sebagai lintas generasi Alex Ginting kan pulang tuh. Nggak mungkin lu nggak pulang kan? Balik. Besok kan dipanggil dong. Dipanggil. Kayaknya hari itu juga ya. Langsung. Bapak berangkat kan kalau nggak salah. Terus? Iya. Kebetulan waktu itu sebetulnya yang banyak sih rambu-rambu. Sebetulnya ada problem juga tuh sebetulnya. Iya. Tapi memang waktu itu pas pula yang teman-teman yang bertugas, teman-teman juga. Iya. Jadi sebetulnya keberuntungan lah. Ada selain gini keberuntungan juga sebetulnya sial juga namanya itu. Di balik terjadinya hari musibah itu ada positif yang bisa diambil. Jadi dari situ juga banyak belajar bahwasannya kita tetap harus waspada, jaga diri. Iya. Semakin kita mungkin di situasi tak terkendali, kita harus berpikir baik untuk diri sendiri. Ya, setidaknya kalau tidak bisa memikirkan diri sendiri, mikirkan orang tua yang di rumah. Itu. Sadar. Semua orang pasti pernah melakukan hal-hal yang walaupun berbeda-beda, aku yakin pernah lah. Karena kan boleh dibilang bahwa generasi kita menikmati dunia malam ataupun entertainment, tapi dengan limitation yang ada. Tapi ada satu cerita aku cerita lebih lucu lagi. Boleh. Jadi waktu itu mungkin masa-masa dulu kita masih muda nih, kita pergi happy ya, biasalah. Waktu dulu kan kita Happy Garden ya, Happy Garden. Kita mencari teman nih, mencari teman ya biasalah kita teman. Jadi teman sebelah bilang, aku undang teman ya. Oh boleh. Siapa? Bilang cowok nggak boleh, cowok boleh. Ya. Oh dia bilang jelas. Jadi di edit kok. Gitu. Akhirnya diundang, disuruh datang. Oh panjang cerita emang aman. Ya udah dibalas nih, oke kita gini udah mau datang nih. Zaman dulu kan kita senang nih misalnya teman datang bawa bingkisan. Iya. Apalagi bingkisan itu. Itulah pokoknya. Itulah. Si kawan ini mau bawa. Udahlah cewek bawa pula. Makin happy situasinya. Ya. Ternyata pas ditunggu-tunggu rupanya yang balas chat tadi suaminya. Jadi itu barang. Rupanya udah nikah dia. Jadi. Hah? Suaminya. Iya. Datang, ketemu. Enggak. Pas si kawan ini bilang, ternyata suaminya. Pura-pura bentar toilet dulu. Hilang. Berangkat. Daripada datang. Iya. Tapi kan dulu lu kenal banyak bonser. Kok seorang Alex Ginting takut? Kita memang kalau dalam hal... Jangan kau bilang kita, kau netizen, aku host. Ya, klarifikasi dulu. Oh iya. Nggak mau disalahkan. Mulai pucat saya, mulai pucat. Oke. Jadi
Kalau aku nih sebenarnya dalam hal yang lain kalau nggak takut. Tapi kalau dalam hal tertentu, hal segitu, ya Ada batasan ya. maaf lah kawan. Iya kan? Saling menyelamatkan diri lah. Tapi gimana awal kita dulu ketemu ya? Nah, kita ini juga makanya bilang kalau kita manfaatkan di situasi yang kita alami kayak masa-masa arogan anak muda kita ini. Iya. Kita bakal ketemu sama orang-orang yang memang kita bangun circle-nya. Iya. Gitu. Makanya dulu William kan masa zaman dulu ingat lah waktu tiada nama atau apa no name ya. Nah, kan gitu masih sekolah kan? Aku. Iyalah. Bukan aku lah, William yang lain itu. Enggak. William Nongsa itu. Aku. Jarang nggak ada William yang lain. Kayak ada tanda kali. Ku tandai lu kak katanya gitu Tandai ya. kali. Kan dulu kan. Itu Jadi, masih dulu pakai sandal enggak ada signal lagi itu. Aduh. Sandal-sandal hotel itu udah gaya Iya. kali itu. Iya. Pakai celana pendek. Padahal hotel mana beli juga di pasar-pasar sana. Kocek boleh kosong. Gaya number one. Gaya number one. Iya. Gitu dulu. Nah, nggak lama kemudian kan kita tahun 2017, 2018 lah kita ketemu lagi. Udah selesai kuliah waktu itu. Sama Erik. Kawan-kawan juga. Iya. Nah, jadi anak-anak zaman sekarang juga harus paham dalam hal itu. Jadi di saat mereka belajar terjun ke dunia era digital yang sedikit agak lebih liar dan bebas, mereka harus juga membangun koneksi dan circle-circle yang bagus. Iya. Karena cepat atau lambat nantinya itu bakal dibutuhkan mereka. Berarti seorang Alek ke tempat entertainment atau tempat dugem membangun relasi bisnis. Iya, di sisi lain memang kita nggak usah kita memang untuk ada namanya untuk happy ya. Tapi kita harus jika kita mengenal orang yang baru, kita harus jaga. Kalau bisa kita harus tetap berkomunikasi. Ya, Bagaimana cara kita menjaga komunikasi itu? Kita menjaga dia untuk buka botol dan kita minum bareng-bareng. Bareng-bareng, boleh juga. Daripada botolnya hilang? Hilang? Nggak salah kita Nggak kan? salah. Itu Iya kan? bagus. Tapi lu pernah nggak dugem, nggak pulang-pulang, terus habis kau bangun, Natal loh tiba-tiba? Pernah. Nggak pernah? Pernah. Jadi aku nggak sebenarnya waktunya lah. Ya, anggap aja lah di Pernah, 2000, jelas. ya itulah sanalah. Karena pada waktu itu ada teman yang sedikit agak kerak lah. Nah, Kerak lagi. Ya kerak ngerti lah, lagi patah hati. ya. Jadi kita keluar. Waktu itu memang waktu itu udah mau deket Natal? iya, mau dekat Natal. Kita Minta lah. Kita Brother, mana nih? temanin. Kita mana? Ya namanya juga setia kawan kan. Iya kan. Udah, gas. Gas. Kita gas. Ya setidaknya mengobati luka lama kawan-kawan inilah Iya. yang minta ini. Apalagi kalau yang minta ini adalah CS. Kita gas. Ya. Kita gas waktu itu. Oh, bam. Kita libas nggak sama tengah. Kita yang kena. Nggak hilang. Hilang. Waktu itu tiba-tiba bangun. Kita bangun satu tempat. Mana nih? Tiba-tiba ada yang bangunin. Nah, Sebetulnya teman kita juga, tapi nggak ada sama kita. Oi, kalian mana nih? Pas bangun, apa nih? Apa nih? Ayo balik. Rupanya waktu itu kita 2 hari yang anjing. 2 hari. 2 hari 3 malam kau. Iya. Tapi aku ada satu kawan dulu. Ah. Circle K, kita sebut anggap nama Circle K. Ya kan, semoga bisa menjadi mitra podcast ini. Jadi Circle K Haber Bay. Ya kan? Jadi masih dulu itu dompetnya masih prasejahtera. Nah, Ya kan? Jadi di depan Circle K dong dulu. Minumlah yang namanya senior itu, botol senior, yang warna ungu lah. Yang warna ungu. Ya, minum dia, habis mau balik ya kan, satu botol lagi. Tambah lagi. Sampai akhirnya, kau duluan ya, sob kata dia. Baru sampai di motor, jatuh. bungkus, muntah semua. Tapi itu yang memang kita juga pernah ngalamin bahwa yang kayak kita beli minuman keras, habis itu baru masuk ke klub. Itu kita ngalamin. Mungkin anak-anak sekarang menurut saya sudah tidak ngalamin. Sebagian besar. Makanya aku bilang perbedaannya dulu sama sekarang tuh beda. Mereka nih lahir ke dunia sekarang nih dengan fasilitas, dengan pertunjukan yang betul-betul yang bagus dan enak. Baik itu di
fasilitas untuk nongkrong, untuk mungkin clubbing, mungkin minum. Ya. Dan disuka kalau zaman dulu, berat kawan. Kalau mau beli dulu, zaman dulu kita ini mana ada yang begitu. Tapi kan nggak ada salahnya fasilitasnya didatangkan dari orang tua kalau kita bisa berdebat. Bisa, Nah. bisa sebenarnya. Makanya aku bilang sebetulnya kalau masalah anak dulu sama anak sekarang sebetulnya, kalau masa kita lebih ke bertanggung jawab aja sebenarnya. Ya. Apa yang kita lakukan kita harus bertanggung jawabkan. Ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kita sembunyi, nggak melakukan. Pada akhirnya entah berantah, ya akhirnya nggak bisa menghasilkan apa-apa. Ya itu lo bilang tadi masuk jurang. Ya, terus maksudnya kalau kau merasa itu nyaman, kau bisa membuatmu harus step ke step dengan yang kau cari, tidak masalah. Kalau kita lihat dari zaman sekarang dari segi negatifnya, emang nggak semuanya negatif pasti. Semuanya. Tapi kalau kita lihat dari segi positif, ya semua sebetulnya ya semua perjalanan memang dilalui ya, nggak disalahkan. Kita kan bicara sekarang ini kan kita masih di sini, kita kan belum lihat endingnya seseorang gitu. Tapi kan kita belajar dari prosesnya gitu. Bagaimana kalau anak-anak zaman sekarang nih harus lebih bertanggung jawab aja. Jangan sampai mereka dihadirkan sesuatu masuk ke situ, mereka lupa diri. Ya. Makanya jarang balik-balik. Ya. Tapi menurut seorang Alek Ginting, apakah cerita atau analogi orang tua dulu seperti ini? Apakah betul atau tidak? Lu boleh menilai. Rusaklah dulu, setelah nikah jangan lagi rusak. Atau kamu nggak rusak-rusak, setelah nikah ngeboom. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Nah, menurut kamu mana yang lebih tepat? Kalau saya adalah identik, saya klarifikasi langsung saya sendiri. Adalah yang rusak dulu, baru sekarang menjadi alim. Nah, kalau Lantang saya ngomong. kalau sebenarnya sih itu pasti kebalik yang ditanya. Kalau Iya. aku ya sama kita. Iya. Ya sekarang ya gas dulu lah. Nanti Tapi baru. kita cerita di luar, katanya lu udah mau nikah ya? Hah? Katanya udah mau nikah ya? Masih mau udah pasti mau. Seorang Alek Ginting mau Iya. nikah. Tapi lagi dicari tanggal yang pas. Soalnya ditanya sama belum pas terus. Tapi pasangan sudah ada? Oh jelas lah. Sudah ada? Kok kenapa di Instagram tidak ada fotonya? Hah? Sebenarnya supaya orang penasaran aja. Misterius. Misterius. Seorang Alek Ginting yang sangat misterius. Ah. Tapi kayak kalau nggak salah sih tahun ini ya? Hah? Enggak, tahun ini. Rencana. Pasangan Iya. Baru rencana. sudah ada, rencana sudah ada. Tapi apakah momentum tahun ini adalah paling tepat? Nah itu tadi bilang tadi balik. Kalau udah dapat tanggal yang paten, langsung. Atau kita telepon ibu sekarang, oke, telah tersambung dengan ibunya Alek Ginting? Tidak? Oke. Jangan. Oke, ada pertanyaan lagi. Uncity Bird, gitulah. Mohon maaf, saya sebagai host bahasa Inggrisnya agak 56. Anak sekarang nggak tahu asiknya kobam sambil gitaran buat lingkaran. Ini yang membahas tadi yang camping. Nah, ini nih. Ini yang membahas camping. Nah, Thank you, pertanyaannya kita jawab langsung. ini perbedaannya camping dulu sama camping sekarang. Yes. Kalau zaman dulu, camping, ini dia. Pasti kita nongkrong sama teman-teman, duduk di pinggir jalan, bernyanyi. Yes. Ngecepreng. Minumannya tetap, apa yang ditekan sama. Sama sebenarnya, malah enakan yang sekarang. Yeah. Tapi kalau perbedaannya camping zaman dulu sama sekarang, camping dulu nongkrong, kalau camping sekarang lain. Makanya bisa lama nggak balik-balik. Apa camping sekarang yang dilakukan? Hah? Camping Kan sekarang lintas generasi. Iya. Saya sudah lewat. Saya karena generasi 90-an. Sekarang Bang Alek menceritakan generasi 2000-an ya. Nah, Karena kalau 2010 kan masih umur 10. Ah. Nah, gimana? Kalau Camping yang sekarang. camping yang sekarang tuh lebih cenderung lebih ke lebih hedon lah dibilangin. Lebih hedon. Hedon. Hedon itu apa? Maksudnya saya sebagai host ini kan harus mengetahui. Nah. Sebagai netizen Ah. boleh menyampaikan. Oh, jelas. Tidak ada salah. Netizen Bisa nggak right, pernah salah. bisa benar, bisa Jadi salah. kebanyakannya ini sudut pandangnya kita ada di sini. Beda sama sudut pandang kita ada di pinggiran sana. Ya. Kalau di sekarang nih posisinya camping itu lebih ke gaya hidup mereka seperti tadi. Mereka lebih ke nginap di suatu tempat. Ya.
Nah, dengan gaya hidupnya ya bisa bergaya lah ala ya, bergaya, nongkrong. Begitu aja. Setelah itu mereka akan pergi ke tempat yang lainnya. Jadi sebetulnya tempat itu hanya Persinggahan. persinggahan, Batu loncatan. batu loncatan. Itu sebutan camping zaman sekarang. Kalau camping zaman dulu ya kita nongkrong, nyanyi-nyanyi, walaupun nggak biasa nyanyi, ya nyanyi aja pokoknya terus. Mungkin dulu belum ada Tomorrowland. Nah, Tomorrowland sekarang virtual, Bos. virtual. Nah itu. Dijual kemarin. Makanya zaman sekarang dibilang beda. Sebetulnya kalau kita lihat dari segi negatifnya juga, Pak, kalau bisa aja. Iya. Tapi dari segi positifnya, ya itu tadi sebenarnya. Sebetulnya ya daripada di luar kayak kita zaman dulu kan di luar nih. Kalau kena sekarang di luar kena angin 86 loh. Kena angin ini kan kena angin Angin duduk. di luar kena angin duduk bahaya. Nah sekarang mereka di suatu tempat, setelan AC-nya agak bagus, Iya. ruangannya agak tertutup. Mulai. Jadilah itu barang. Bungkuslah itu barang. Itu Ya kan? Nah, perbedaannya. masuk nih. Bagaimana peran orang tua sekarang kepada anak-anak dalam menghadapi pergaulan zaman sekarang? Nah, kalau menurutku kenapa itu penting? Itu sangat penting sebenarnya. Rasa cinta di rumah itu harus lebih kokoh. Ya. Nah, makanya aku bilang tadi anak-anak zaman sekarang itu kenapa cenderung lebih cepat kita lihat berkembang. Bisa nih berkembang apanya dulu, ke hal yang bagus atau enggak. Sebetulnya sama pintunya gede. Tanpa itu tadi terjadi di rumah rasa cinta, itu kebanyakan orang-orang zaman sekarang juga anak zaman sekarang tuh salah jalan, belot. Tapi seberapa cinta Alek Ginting kepada orang tua? Mak, Ini kayak tali kasih nih acara ini. kalau Sula Samudra sih masih jauh lah, Jadi jauh. Seluas Semesta. langit. Semesta. udah. Kalau ditanya orang tua pasti jawabannya begitu. Sekarang gue balik pertanyaannya. Seberapa cintanya Alek Ginting kepada adik-adik dan abang-abangnya? Kalau hal itu jelas aku tetap cinta juga, tetap sayang. Kalau enggak bisa diukur juga. Lu anak keberapa sih? Kedua. Yang pertama dan yang 3 dan 4. Ya, kelima. Ada 5 Ada orang. 5. Yang paling kau sayang? Sebetulnya kalau sayang semuanya aku sayang. Enggak, anggap aja ini enggak nonton gitu. Anggap mereka enggak nonton. Mungkin apa yang kau pengen sampaikan kepada adik-adik di dalam kesempatan ini yang sangat berharga. Mungkin seorang Alek Ginting bisa, kan lu identik dengan superior, ya kan, pergaulannya bebas, dalam arti kata besar dan lain sebagainya. Mungkin ada kesempatan yang bisa tersentuh. Kalau buat aku sih, aku pasti pengen yang terbaik lah buat mereka. Kalau berpikir hal yang enggak, ya enggak mungkin. Jadi aku maunya yang terbaik aja buat mereka. Jadi berharap kita kan semua perantauan datang sini. Ya iyalah, lu kan sekeluarga ya, pasti merantau. Lu Jadi keluarga. berharap di tempat ini mereka bisa lebih maju, bisa berkembang. Mungkin Abang Alex menaruhkan badannya untuk adik-adik semuanya. Selalu. Ya kan? Iya. Mungkin nanti adiknya bisa ngomen ya kan. Ini kesempatan berharga ini. Peran dunia pendidikan terhadap anak-anak zaman sekarang. Pendidikan sekarang kacau loh. Dalam arti kata, dulu kita dipukul sama guru, sampai rumah kita lapor, dipukul lagi sama orang tua. Mak, Ya kan? Zaman SD ya kita ngomong. Sekarang kalau misalnya ini gurunya dilapor ke polisi. dulu kalau cerita dulu sekolah angkatan kita ya. Kalau nggak usah salah nih. Mereka nerangin, nggak diperhatikan, kita ngomong sedikit. Tahu kan yang penggaris yang panjang apa namanya tuh? Rotan kalau aku. Panjang tuh. Yang tebal segini tuh, berapa inci itu? Iya. Yang kayak apa itu ya, busur gitu ya. Guru dulu apalagi matematika. Ya. Pasti Batak. Itu kalau dilibas dia, nggak pakai pelan, terbelah. Iya kan, bukan daging yang kena. Iya. Otak pun dapat itu kan. Otak pun- Getar sedikit ya kan. Jadi itu yang membuat kita jadi seperti di didikan, itu yang membuat kita sebenarnya hidup. Iya. Kalau kita pikir dari zaman sekarang kan, kalau kita udah anak kan udah enak kan. Nah, di didikan itu yang membuat kita sebenarnya tangguh sekarang. Karena zaman dulu guru-guru dulu semena-mena. Tapi kita menerima karena memang kita salah memang. Tapi nggak pernah kita ngomongin, malah kalau kita ngomong ke rumah malu. Iya. Jadi kalau tanya bagus mak, Iya. cocok pak. Padahal kita habis kena libas. Iya. Gitu. Jadi kita menerima itu. Jadi kalau sekarang enggak.
Kembali lagi ke fasilitas itu ya. Iya, kembali lagi fasilitas itu dengan cepatnya media. Jadi memang sekarang tuh sedikit agak manja. Iya, iya. Ah. Karena kan kalau kayak sekarang kebanyakan dijemput sama orang tua dengan mobil atau dengan supir. Zaman dulu kita mungkin dulu tuh kena nggak zaman yang lu pulang naik Sudako gitu rame-rame. Iyalah. Gantung-gantung. Iya. Mungkin para viewer yang nggak tahu Sudako itu seperti metro di sini ya. SMP itu aku masih naik ojek. Ya. Nah, SMA naik bus Jodonongsa. Ya, ya, itu. ya. Yang warna pink berarti ya. Ah. Warna pink gitu. Gitu. Identik. Begitu asiknya kita nunggu rame-rame ya, di tepi jalan Ya, sambil ya, ngobrol. Kadang-kadang lewat pun biarin nanti aja, kita cerita masih asik nih. Ya. Nah, gitu. Kita melalui itu. Nah, aku rasa anak zaman sekarang ya kita nggak cerita yang di sana ya, yang Ya. di sini. Ya. Kita itu nggak melalui itu. Ya. Gitu. Mereka rata-rata udah punya fasilitas kendaraan sendiri. Dari pendidikan, dari menghormati orang tua dan lain entertainmentnya mereka yang mau hiburan dan lain sebagainya. Kenapa bisa sebobrok itu generasi sekarang? Nah, sebenarnya Apakah salah pemerintah? nggak juga karena tapi bisa dibilang kalau dilihat dari segi negatif, tapi dari segi positifnya tadi sebenarnya banyak juga kita lihat anak-anak zaman sekarang yang condong udah kelihatan cepat majunya. Ya. Kita lihat kita lihat cepat majunya karena sebagian orang Apanya yang maju? mereka cepat kita lihat masih muda, mereka udah membuat suatu terobosan kayak bisnis apa segala macam. Robot dan lain sebagainya. Jadi tapi untuk segi yang lainnya anak-anak yang menggunakan itu banyak, nggak semuanya yang sama menjalani itu langsung terjun ke dunia seperti itu hanya buat menikmati, enggak. Ya. Sebagian lain tuh udah menjalani bagaimana mereka belajar gitu. Jadi nggak semuanya juga gitu. Tapi kalau menurut aku ya kalau dipandang dari anak zaman sekarang juga, kalau menurut aku ya mereka belum nyampe di Pemikiran pemikirannya. dewasa. Jadi aku rasa aku juga nggak bisa langsung ngejudge mereka. Aku yakin mereka pasti dengan ini belajar banyak. Ya. Dunia yang terlihat terpapar luas di depan mata mereka, aku yakin mungkin mereka lebih sukses. Hanya saja mungkin prosesnya kita lebih keras daripada mereka. Ya, ya. Makanya kita zaman dulu era 98 berbeda, sangat berbeda. Kita tuh memang dididik secara keras, di sekolah aja dilibas terus. Iya, iya. Gitu. Sampai rumah juga kita didikannya keras Iya. ya bisa menjadi hari ini. Tapi memang kalau lu punya anak hari ini lu berani pukul dia? Hah? Kalau lu punya anak hari ini? Aku bilang gas terus, nak. Enggak, lu berani kalau dia salah lu berani pukul dia? Hah? Kalau gas terus ya pastilah. Enggak, sebelumnya kalau berpikir suruh pukul, sebetulnya nih enggak selama juga memukul itu harus bakal jadi bagus buat dia, mental dia. Setuju. Itu enggak selamanya. Jadi Berarti Anda sepakat bahwa generasi sekarang tidak boleh dipukul? Bukan generasi sekarang, anak lu. gini, kalau dipukul harusnya sebenarnya orang tua juga harus melihat mental anaknya seperti apa. Iya, iya, iya. Gitu. Harus lihat juga circle-nya kemana sih anakku nih. Nih, kebanyakan orang tua itu sekarang kan dibiarin aja lepas. Ya. Tanpa tahu nih anaknya duduk di mana selain di rumah nih. Nah, kalau mungkin William nanti suatu saat nanti pengen tahu nggak anaknya circle temannya sama yang mana. Nah, Tergantung kalau saya punya anak cepat nongkrong bareng gitu Nah, kan. ada kan? Gue pengen pengen baru, tahu kan? ya nongkrong bareng dulu. Tapi supaya- kalau gap gue udah terlalu jauh kan kita nggak tahu. gitu. Apakah Tuhan memberi momongan cepat Iya. atau lambat? Tapi menurutku sih semua orang tua tahu yang terbaik lah. Hanya balik tadi gue bilang tadi, semua orang tuh udah memberikan yang terbaik aku rasa di rumah. Tinggal anaknya bagaimana. Walaupun dia sibuk ada bilang orang tuanya sibuk lah, dia alaskan beginilah, ada yang bilang ini orang tua ini ada. Sebetulnya aku rasa dengan mereka udah tumbuh dewasa, orang tua udah memperlihatkan mendidik Ya. dengan yang benar. Sekarang tergantung memang anaknya aja kita bagaimana terjun ini. Makanya bilang tadi dengan mereka bisa melihat informasi buka dengan cuma klik gitu aja. Aku rasa mereka nggak usah belajar. Di situ mereka udah bisa belajar. Iya, iya. Mental Tapi mereka. bagaimana versi mendidik anak oleh Alek Ginting? Kalau menurut aku sih versi mendidik anak itu ini dari aku yang belum Iya, pengalaman ya. Lebih seperti dari awal tuh kita tahu maunya ini anak nih arahnya kemana. Iya. Jangan sampai kita memaksakan ke arah sesuatu yang mereka nggak suka. Contohnya? Contohnya, nih anak nih bilang anak nih sukanya belajarnya
yang rapi-rapi, suka melakukan sesuatu. Cowok atau cewek nih rapi-rapi? Kita cewek lah. Cewek ya? Nah, Berarti Alek Ginting mau anak cewek ini ya? Jadi thumbnail ini. jadi kalau kita banyak orang tua mengarahkan ke hal yang enggak, dipaksakan di belajar yang ini yang bagus. Iya. Padahal dia makanya banyak anak-anak di situ mentalnya yang kena. Di saat orang merasa orang ini kan anak-anak kalau zaman umuran mereka ini egois nih. Iya. Wah orang tua aku sudah kesini aku nggak. Di situ sebetulnya prosesnya mental anak itu. Berarti ditarik konklusi bahwa lu kasih kebebasan, ya kan? Tapi pakai aturan. Tapi ada CCTV-nya, Iya. ya kan? Ada aturan. Karena memang buat anak ini bahwa biar tahu, mencicipi, ya Iya. kan? Bahwa bapaknya dulu itu bangsat. Ada pertanyaan nih dari Kenny Ganesha. Bumi itu datar atau bulat menurut Bang Alex? Aduh, kalau menurut aku sih, ya kita sesuai pelajaran aja lah, bulatkan aja. Bulat aja? Iyalah. Tapi datar menurut aku. Hah? Datar menurut aku. Kenapa alasannya datar? Karena, nggak datar sih sebenarnya, lonjong malah. Karena sebenarnya Berarti ukuran. manjang lonjong gitu. Ya segini lah, kayak telur, kayak telur. Kayak telur gitu manjang kan gitu. Ya, kayak telur itu bahwa menurut aku sendiri bahwa bumi itu bulat atau datar pun, yang penting kita kerja sebenarnya itu. Itu tadi dia. Ya. Walaupun kita bilang model lonjong, tetap aja posisinya balik lagi seperti semula kan. Pemutarannya kan. Begitu juga tadi kita bilang tadi, walaupun kita arogan, pergi dari rumah pergi sana. Asik. Kayak bumi bulat juga balik lagi harus ke situ. Iya, gitu Tetap. loh. Jadi model lonjong, lancip, lupis, gimpat, ya Mau serusak apapun atau rusak itu relatif lah. relatif. Tapi kembali lagi lah ke jalan yang benar. Nah, Ya kan, mantap itu. jangan lupa diri kita siapa gitu. Itu yang penting. Iya. Tapi kalau pesan-pesan terakhir untuk generasi muda, generasi milenial sekarang, sambil minum lah, Lek. Oh ya. Ini Jadi ada manis-manisnya. jadi kalau menurut aku ya, minumlah ya. Ya. Kalau menurut Alek Ginting, ada manis-manisnya kan? Isi vodka ini. Hmm? Vodka apa nih? Jadi kalau menurut aku sih anak-anak zaman sekarang terus saja kalau mereka ingin tahu lebih banyak, terjun bebas aja ke dalam. Tapi jangan lupa di saat mereka udah merasa posisinya sedikit agak ini balik. Ya. Jangan sampai mereka terjun bebas di saat mereka merasa khawatir, mereka bertahan di situ. Karena di situ bakal dibisikkan banyak hal di luar sana. Jadi kita ngomong terjun dalam pendidikan ya. Iya. Kalau dalam obat-obat terlarang tidak boleh. Tidak boleh. Baru mau turun-turun, jangan. Jangan. Karena kata BNN tidak boleh. Jangan boleh. Itu dilarang. Dilarang. Jadi sebetulnya kita tahu lebih kenal kita siapa, tahu aturan-aturannya, sebenarnya melakukan apa saja itu nggak dilarang. Iya. Asalkan Tahu batasannya. tahu batasannya, jangan berlebihan, itu aja. Iya. Dan yang penting juga ingat di rumah. Ingat orang tua. Ingat yang orang penting tua. ingat orang tua. Makanya aja bilang tadi, gitu. kalau mereka anak zaman sekarang mau keluar, gas terus. Gas terus. Gaspol. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tapi di saat agak balik. Iya. Nah, supaya punya perbandingan di saat di luar, di rumah, bisa berpikirkan di rumah. Sama kayak PR kan kita belajar di sekolah, kita evaluasi. Nah, di saat kita belajar ke lapangan dengan kehidupan yang hedon, Iya. ya kan, agak sedikit liar, kita balik ke rumah, Iya. kita berpikir di rumah, bagaimana, yang mana yang bisa kita ini, yang mana kita bisa jalan, yang mana. Nah, kita bisa, kan kita mengenal banyak orang, Iya. yang mana kita bisa pilih, kita temanin semua, tapi ada berapa kita harus jaga jarak. Kita jagalah semua itu ya. Gitu. Kita bungkus semuanya. Kita bungkus. Anyway, thank you Bro Alex. Mata lu udah merah, gua nggak enak. Kita. Gua kasih lu segmen terakhir. Jawab cepat. Nah, Seorang Alek Ginting suka rave party atau party di klub? ada party. Rave party. Yang kedua, menjadi musisi atau penikmat musik? Penikmat aja lah. Penikmat aja ya. Dulu Alek Ginting adalah musisi. Dan IO juga. Bir atau whisky? Gua kerasa lu vodka deh. Makanya kalau biar liar langsung aja liquire. Liquire jawabannya. Oke. Twitter atau Instagram? Twitter. Twitter. Yang terakhir, Soeharto atau Soekarno? Soeharto. Soeharto ya. Gua juga Soeharto sih. Anyway, thank you.
Bro Alex atas waktunya. Jangan lupa para viewer untuk like, share, dan subscribe YouTube kami dan juga follow Instagram Gogata Podcast untuk mendukung kami tetap berkarya dan juga follow brother saya Live Geta, ya kan? Dan yang terakhir jangan lupa stay safe, stay healthy, dan stay at home. Thank you. Thank you.